Gak ada suaranya. Silakan Pak Pendeta, suaranya belum ada. Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Ya, shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat Zoom. Kita akan diskusi tentang firman Tuhan. Saya percaya pada kesempatan pagi ini ya, Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa sehingga kita dipertemukan oleh Tuhan Yesus dalam Zoom ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya, nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Saya berasal dari Bogor, dari Sunda ya. Daerah Bogor itu kota kelahiran saya, bahkan saya dibesarkan di lingkungan yang namanya lingkungan pondok pesantren. Ya dulu ya, waktu saya belum kenal Tuhan ya. Kenapa? Karena dari usia 6 tahun itu saya sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Dari madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sanawiyah saya masuk lagi aliyah. Sampai dengan saya pernah belajar ngaji ya di salah satu pondok pesantren yang ada di Bogor, namanya Pondok Pesantren Daur Rahman ya, Gunung Putri ya. Nah, dari situlah ketika saya belajar di pesantren ya, saya belajar lagi di tempat-tempat lain masalah pengajian. Nah, ketika saya belajar ngaji, ada ayat Al-Quran yang mengatakan inna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap Islam itu agama yang paling sempurna, Islam itu agama yang paling benar. Itu saya dulu tahun 1999 ingin mengislamkan beberapa pendeta. Saya dulu ingin mengislamkan beberapa pendeta. Nah, tapi karena rencana Tuhan itu luar biasa. Bahkan peristiwa pembakaran gereja yang ada di Bojonggede, gereja yang ada di Depok, bahkan gereja yang ada di Kampung Liok, Depok, Citayam. 3 buah gereja saya bakar dulu waktu saya belum kenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya, saya bersyukur bisa menjadi seorang hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan ya sampai saat ini. Yang dulu latar belakang saya seorang guru agama Islam, guru madrasah ya, yang sangat benci dengan kekristenan, ya namun puji Tuhan, karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu ya. Jadi saya bertobat itu karena Tuhan jamah. Ya, ada peristiwa yang luar biasa yang saya alami ketika saya membakar gereja. Peristiwa yang Tuhan kasih dalam pribadi saya itu mimpi. Nah, mimpi pertama, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu bukan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah peristiwa yang saya alami ya ketika saya dapat mimpi ini, ketika saya habis bakar gereja. Nah, ketika mimpi ini menghantui perasaan saya. Selalu teringat terus oleh saya. Ngajar ngaji, ya jadi imam terus teringat terus oleh saya. Ya, akhirnya saya bertanya kepada paman saya seorang kiai, karena saya kan anak tunggal dari istri nomor 5. Karena saya kan ayah saya istrinya 5. Sebab kalau di Islam, kalau istri masih 1 belum sunah Rasul. Ya, tapi saya jadi hamba Tuhan cukup 1 istri aja. Ya. Nah, akhirnya apa? Saya tanyalah kepada paman saya tentang mimpi yang saya alami ya. Ya, ketika ada sinar yang menerangi tubuh saya dan saya itu melalui suara yang sangat lembut, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya tanya kepada paman saya. Nah, dia malah nggak tahu. Saya suruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Saya buka itu Al-Quran, saya nggak temukan ayat. Nah, akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan ya, saya tanya kembali kepada guru ngaji saya tentang mimpi yang saya alami. Saya tanyakan kepada guru ngaji saya, bahkan guru ngaji saya pun tidak bisa menjawab.
Dia bilang nggak tahu. Saya laksanakan sholat istihoro, artinya sholat memilih minta petunjuk gantung Gusti Allah. Saya sholat istihoro, habis sholat istihoro Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih sambil membawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, "Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Nah, dua mimpi inilah yang membuat saya bertobat kenal Tuhan. Kenapa? Karena mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Dulu kan saya tinggal di Citayam. Ya, kalau saudara tahu daerah Citayam, daerah Bogor ya. Saya tinggal di sana, saya pergi untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Ya. Dan ketika saya pergi untuk menyampaikan ceramah agama Islam, ya, itu saya dalam perjalanan, ya, itu Tuhan izinkan saya maaf kata jatuh sakit, pengen buang hajat besar. Saya suruh santri saya turun, cari di rumah penduduk itu yang ada WC, karena kan saya pakai baju gomis, ya. Santri saya turun. Nah, di rumah itu ternyata nggak ada WC kampung itu, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, berarti kan saya harus buka semua, saya punya gomis. Dan akhirnya ada rumah satu, mewah, saya samperin rumah itu. Nah, di rumah itu, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Akhirnya ketika yang punya rumah keluar, saya bilang, "Bu, saya mohon pamit, saya menumpang buang hajat, kalau ibu ada WC." "Oh, ada Pak, silakan." Saya dipersilakan masuk ke kamar mandi, numpang buang hajat. Selesai saya numpang buang hajat, selesai, ya, pengen pamit, ingin mengucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lainnya, saya tanya, "Mana ibu?" "Ibu ada di ruangan tengah, Pak, Bapak masuk aja." Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Saya ingin mengucapin kalimat terima kasih. Namun sangat terkejut luar biasa. Ketika saya masuk ke ruangan tengah, saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kan gambar yang ada dalam mimpi saya. Puji Tuhan, Mas. Loh, kenapa ada di rumah ini? Saya bilang. Dan saya bertanya sama ibu itu, "Bu, boleh saya bertanya?" Ibu itu, "Silakan Pak." Ya. Dan akhirnya ibu itu, "Ya ini Pak, ini Tuhan saya, Tuhan Yesus," katanya. "Oh iya, iya. Oh, kalau gitu ibu orang Kristen." "Ya, kalau ibu orang Kristen, saya nggak jadi buang hajat." Dan akhirnya apa? Akhirnya saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Akhirnya saya pulang, saya sholat, saya katakan saya nggak mau jadi orang Kristen, ya Allah. Karena menurut saya Kristen itu kan masuk neraka. Dan menjelang 1 bulan kemudian, ya, Tuhan kasih jawab lagi mimpi yang kedua. Saya ada kerinduan datang ke gereja. Habis sholat subuh, habis sharing-sharing kultum, artinya kuliah 7 menit sama santri saya, ada kerinduan ke gereja. Akhirnya saya cari gereja. Gereja yang pertama saya datangin adalah gereja yang saya bakar. Saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, ya, ada lagu yang sangat menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding. Saya lagu dinyanyikan, seorang pendeta naik ke atas mimbar. Nah, ketika pendeta naik ke atas mimbar, pendeta khotbah ayat "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saya kaget ketika pendeta khotbah demikian. Kenapa? Karena ayat itu yang ada dalam mimpi saya. Yang saya buka-buka di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, yang terdiri daripada 30 juz 114 huruf. Saya cari gak ketemu. Nah, sejak itulah, ya, saya belum ambil keputusan untuk jadi Kristen, belum. Karena saya menganggap bahwa itu nggak benar. Tapi yang namanya panggilan Tuhan itu tidak bisa sembunyi, walaupun di lubang semut sekalipun, kalau Tuhan sudah panggil, kita nggak bisa mengelak. Dan akhirnya apa? Di tahun 2000 saya ambil keputusan terima Tuhan Yesus. Sempat mengalami penganiayaan, diusir oleh keluarga, sempat tidur dari emperan ke emperan, jadi gelandangan, dan saksi hidup saya adalah Stasiun Cikini dan Gondang Dia.
Dan akhirnya, Ini Pak. iya, stasiun Cikini dan stasiun Gondang Dia. Dan saya kalau mau makan itu datang ke pendeta Dr. Suradi yang ada di Jalan Proklamasi. Saya jadi pemulung di situ, bayangin seorang ustadz jadi pemulung. Dan akhirnya yang di belakang Megaria ya Pak ya? Yang di belakang Megaria. Yang ada patung pahlawan itu kan ada tuh. Nah, situ Jalan Proklamasi. Ada Dr. Suradi dulu nampung para pemulung. Di Jalan Kodok suka ngasih uang makan setiap hari Jumat ya, Minggu. Setiap hari Jumat, kadang makan tiap hari. Saya di situ saya dulu jadi pemulung, bareng-bareng makan sama pemulung waktu saya diusir. Ya, sempat banyak gereja yang nolak saya pada saat itu. Ya, tapi kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saya dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan akhirnya puji Tuhan ya, saya terus berjuang mencari wajah Tuhan walaupun saya diusir oleh keluarga, sempat jadi gelandangan ya. Tuhan pertemukan saya pada saat itu dengan almarhum Ibu Pendeta Sese Rombot, kakak Pendeta Sese Rombot yang mendidik dan membina saya sampai saya bisa menjadi hamba Tuhan dan menyekolahkan saya. Dan puji Tuhan, saat ini saya tinggal di Semarang di Bawen. Saya punya pelayanan dan juga keluarga kami dari Muslim. Sudah 5. Ya. Puji Tuhan. Bertobat. Pak Pendeta, kalau Yohanes 14:6 tadi aku jalan ya itu ya. Apa bedanya sih Bang? Ya, apa bedanya sih Bang Yesus itu Bang dengan nabi lain? Apa yang lain itu? Apa enggak ada yang lain jalan gitu Bang? Jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya gimana Bang? Tidak ada keselamatan. Ya. Hanya harus dalam Yesus Kristus, jalan keselamatan. Kita akan bisa dalam Al-Quran sendiri dikatakan 43 Al-Asruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kalau saya itu enggak, kalau itu saya enggak pernah baca itu Bang, saya enggak tahu itu saya itu. Bisa diterangkan, saya nggak pernah baca itu Bang. Bisa diterangkan Bang. Apa? Yang tadi itu di Al-Quran. 43 Al-Asruf ayat 61. Iya. Dia berkata, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kenapa harus Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan masih ada nabi-nabi lain. Kenapa harus Isa? Ya. Ya saya berbagi sama teman saya Bang, Pak Hermawan. Pak Hermawan, silakan Pak Hermawan. Mana Pak Hermawan? Salam, puji Tuhan. Ini luar biasa ini. Jadi, saya jadi merinding ini Pak Pendeta menceritakan pada saat ngaku Islam, kemudian di Islam ngebom gereja-gereja. Boleh tidak ini Pak Pendeta? Saya penasaran dalilnya untuk mengebom gereja di agama sebelah itu apa betul ada itu Pak? Karena saya semalam dengan Erben juga cerita tentang ini. Ternyata memang sering disuarakan. Saya penasaran memang ada dalil di agama saudara kita itu yang mengajak untuk ngebom gereja seperti yang Pak Pendeta lakukan waktu masih agama sebelah. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Saya penasaran gitu. Sebagai bahan saya juga untuk keluarga bahwa memang di agama sebelah itu ada ajaran di kitabnya mereka itu untuk ngajak ngebom gereja gitu. Karena saudara Erben semalam juga katakan begitu. Cuman saya penasaran mau tahu ayatnya di Al-Quran itu yang mana ya? Ayat di Al-Qurannya Pak. Tadi ini Pak Pendeta. Ada nggak tuh Pak? Ada katanya Erben semalam ada. Cuman mungkin dari Pak Pendeta bisa nunjukkan ayatnya supaya kita sama-sama tahu. Ada nggak tuh Pak?
Pak Yasin, Pak Pendeta. Biar kita tahu ayatnya gitu. Kabur dia tahu suara abang. Kabur dia tahu suara abang. Gak apa-apa. Yang penting ada. Bentar ya. Ada. Yang penting momennya udah ada. Kita udah. Mau pancing dia. Sebentar. Ya, Sebentar. Ini saya yang moderatorin. Saya beri kesempatan kepada Bang Juma yang saya udah ganti namanya Pak Darmawan. Jadi mohon maaf kepada semua teman-teman yang ada di live chat, Zulkifli Mabas, Julpi Karopisian di Selebes Channel dan semuanya, bahwa hari ini memang kalau pertama diajak untuk diskusi nggak mau, terpaksa dengan cara begini. Beliau alhamdulillah mau naik di sini. Jadi saya menarik semua ucapan tadi dari saya seorang muslim mengatakan salam apa segala macam. Tapi tadi itu saya istighfar ini demi untuk kita semua. Untuk itu karena Bang Juma ketahuan suaranya, alhamdulillah tadi saya enggak. Tapi karena Bang Juma udah gak sabar ya, terpaksa saya kasih. Tapi momennya udah ada Bang Juma. Silakan Bang Juma. Sebenarnya bukan suara saya yang dikenalnya, DP saya itu loh. Iya, DP-nya. Mualaf Center Indonesia. Harusnya tadinya itu sebentar ya. Kita ganti DP semua. Kalau ya saya kita mau bongkar tipu-tipu ini. Yang kasihan di sini adalah sahabat Kristennya. Betul. Karena dibodoh-bodohi oleh orang yang mengaku murtadin gitu. Apa yang disampaikan tentang Islam. Di awal kita sudah mendengarkan bahwa saya berjuang sendiri, belum ada sponsor. Itu tujuannya sebenarnya, sponsor. Kan kita udah lihat tadi. Awal dia mengatakan apa? Saya berjuang sendiri, belum ada yang memfasilitasi. Maksudnya, saya diundang di sini. Di sini adalah donatur-donatur Kristen yang bisa membantu dia. Makanya segala tipu daya dia tuangkan tadi itu. Betul. Untuk sambil berjalan silakan ganti nama masing-masing. Ya, kembalikan normal. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ya, yang pastinya kita sudah buktikan ya kepada dunia bahwa apa yang dikatakan oleh mereka misionaris ini itu adalah penipuan ya. Dan kita buktikan hari ini. Ya, dan kita buktikan hari ini itu semua adalah pembodohan. Jadi umat Islam sedunia perhatikan bagaimana cara mereka menipu umat. Hati-hati. Untung kalau saja gini Mas Juma, yang belum supaya dia kabur cepat. Sebentar, Karena Mas kalau Juma. dia tidak kabur cepat, Kristen bisa gulung tikar di negara ini. Ya, sebentar. Buat teman-teman yang baru melihat live kita ini, tolong di forward ya di video yang pertama, diputar lagi biar kalian tahu ceritanya. Begitu aja. Lanjut Mas Juma. Iya baik. Ya. Bang Juma ganti namanya dulu. Saya nggak bisa ganti kalau co-host. Kembalikan dulu. Udah ya. Baik. Ya saya tanya Bang Juma dulu. Ini ada 2 poin di sini. Pertama cara mereka pemurtadan, terus kemudian Yohanes 14:6 dan dia memakai tadi Isa tahu pengetahuan tentang hari kiamat. Yang jelas ada beberapa item. Satu-satu dulu Bang Juma dijelaskan. Silakan. Iya, baik. Jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Siapa namanya? Si Yasin. Ya. Muhammad Yasin. Ya, Yasin. Yosua. Ya. Jadi pendeta Yosua ini mencoba kemudian untuk mengelabui umat Islam dengan cara mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai seorang mubalik, seorang dai, penceramah, kemudian dia nipu-nipu kemana-mana untuk kemudian mencari umat Islam yang muda terpedaya. Nah, tadi kenapa muncul ada pertanyaan siapa tadi itu, Bang? Bang Handi ya? Iya. Iya. Ketika Bang Handi bertanya tentang Yesus tahu hari kiamat ya atau gimana ya? Iya, kayak seperti itulah. Iya. Jadi ketika dikatakan oleh Ustadz tadi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mengetahui tentang hari kiamat, itu adalah penipuan. Ustadz palsu itu? Ya, dia bukan ustadz, dia memang penipu. Supaya warga negara Indonesia ini tahu
bahwa penipu-penipu berkedok murtadin itu ada di tengah-tengah kita. Ini buktinya kita sudah buktikan. Ketika dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mengetahui tentang hari kiamat, tadi itu saya mau tanya sebenarnya, sekiranya dia lama. Nah, kalau di Al-Quran menurut Pak Ustadz itu, di agama tetangga kita mengatakan Nabi Isa tahu hari kiamat, bagaimana dengan kitab kita sendiri? Apakah Nabi Isa atau Yesus tahu hari kiamat berdasarkan Bible? Nah, di situ nanti dia akan muntadara itu. Karena di kitabnya sendiri ternyata Yesus tidak tahu hari kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'ah, di situ diterangkan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari itu. Saatnya itu. Yaitu saat hari yang disebut dengan hari huru hara atau hari kiamat. Nabi Isa itu memang memberikan pengetahuan. Betul. Tapi sangat disayangkan tentang waktunya Nabi Isa tidak tahu. Nabi Isa nggak tahu. Jangankan Nabi Isa, Zulkifli Emabas juga benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Apa istimewanya? Nggak ada. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menceritakan tentang hari kiamat, itu dia datang kepada kaum yang ragu terhadap kebenaran daripada adanya hari kiamat, hari kebangkitan itu. Nah, setelah Isa alaihissalam datang, apa yang dijabarkan? Lakukan perbuatan baik karena kiamat itu sudah hampir dekat. Gitu. Bertaubatlah karena kiamat itu sudah dekat. Itu pernyataan-pernyataan Yesus masih terekam di dalam kitabnya mereka. Ya. Ajaran bertaubat di dalam kitabnya mereka itu bukti bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka, kaumnya, maksudnya Bani Israel, agar bertaubat karena kiamat itu sudah dekat. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman muslim ya, jangan sampai jadi korban pembodohan sama iblis dalam wujud manusia ini. Karena Al-Quran menerangkan, iblis itu ada dua, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, dari golongan manusianya ini yang tadi barusan. Di dalam Matius 3, nomor 2 diterangkan, bertaubatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Artinya kiamat sudah dekat. Ini yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam memberitakan tentang hari kiamat. Beliau memang memberitakan itu. Sama seperti ustadz-ustadz kita selalu memberitakan pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan Yesus itu tidak tahu kapan harinya terjadi. Rasulullah Muhammad SAW tahu kejadian kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat. Yesus tahu nggak hari apa? Bang. Sebentar, ada masuk lagi dia masuk lagi bang. Bentar ya, tak masukkan ya. Silakan. Masih ini, masih di connect audio. Audionya belum connect ya? Iya. Pak Yosua, Muhammad Yasin. Ini siapa ya? Yosua M. Yasin ini. Audionya belum connect dia. Lanjut Bang Juman, lanjut sambil tak pantau. Iya. Jadi kalau kemudian tadi ya pendeta karbitan ini atau Ustadz odong-odong yang tadi itu mengatakan bahwa ketika dia masih Islam, kerjaan dia itu adalah apa? Membom gereja, kata dia. Ketika ditanya, di mana ayatnya di dalam Al-Quran yang memerintahkan bom gereja atau membunuh orang-orang kafir berdasarkan atas kebencian, bukan atas dasar hukum atau atas dasar adanya aturan yang memang sudah diberlakukan di dalam Islam. Ternyata apa? Dia tanya apa? Ini apa ya dia bilang tadi tuh? Ini apa? Dia bertanya,
Dia bertanya, dia sudah mulai curiga di situ. Betul. Ya. Padahal Allah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, jangan kau bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Di dalam Al-Baqarah juga diterangkan jangan menceburkan diri dalam kebinasaan. Bahkan banyak dalil di Islam itu menerangkan barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia kekal di neraka. Dan jika dia membunuh dirinya dengan pisau, maka pekerjaannya di neraka nanti adalah mencabik-cabik dirinya dalam keadaan hidup kekal dengan pisau. Ini gambaran di Islam jelas, datanya ada. Ya. Kalau di dalam surah An-Nisa itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam itu diharamkan, nggak boleh. Kalau mereka bunuh diri maka tempatnya itu adalah neraka. Itu dalil. Jadi kalau ada yang mengaku ustadz, lalu kemudian menerangkan dirinya ketika dia di ustadz, dia sangat benci Kristen. Di mana ajarannya di ajaran Islam? Di ayat berapa, surah apa di Islam yang membenci Kristen? Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Ini yang tadi ini ustadz dari mana? Belajar di mana kau? Yosua. Untung kamu keluar, hampir kumaki-maki kau sampai jatuh kopiamu itu. Islam mengajarkan wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu, jangan bunuh diri. Perintahnya jelas dalam Islam. Terus kamu dapat ilmu dari mana kau ngebom gereja? Nenek kipermu yang mana ngajarin kamu itu, tuyul? Wala taqtulu anfusakum. Ini adalah dalil yang sangat familiar di dalam ajaran agama Islam. Jangan bunuh diri. Lalu kemudian Anda mengatakan ketika saya masih Islam sangat benci kepada Kristen, pekerjaan saya hanya ngebom gereja. Nenekmu kiper lah 7 turunan. Dasar kau penyesat. Islam itu dilarang untuk bunuh diri. Dalilnya sangat jelas. Bahkan diterangkan, jangankan membunuh nyawa, memakan harta sesama orang itu dengan cara tidak baik, dilarang dalam ajaran agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dilarang. Mengambil makanan dari saudara sendiri, dari orang lain dengan cara batil, itu dilarang. Kata Allah, illa antakuna tijarata antara minkum, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi kamu Islam dulu itu apa betul Islam? Atau kamu itu adalah murid daripada Tahepuddin, orang yang sudah dibentuk memang karakternya untuk menghujat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang Islam, la ta'kulu amwalakum, jangan sekali-kali kamu memakan harta sesamamu. Ya, bainakum bil batil, dengan cara-cara yang batil. Illa antakuna tijaratan, kecuali antara minkum, suka sama suka, ikhlas di antara kamu. Lalu tekanannya adalah wala taqtulu anfusakum, dan jangan sekali-kali kamu bunuh diri. Jadi kamu itu Islam di mana Islammu? Ya, kamu belajar di mana? Jangan-jangan kamu ngaku Islam hanya pernah ikut pesantren kilat lagi. Sementara di dalam ajaran agamamu, sekali lagi saya katakan sedikit Bang Handi. Ya, silakan. Di dalam agamamu diterangkan, semua seteruku yang tidak suka aku menjadi Tuhannya, rajanya, bawa mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Kenapa kalian tidak lakukan ini? Karena malu-malu. Kalian dikelilingi oleh mayoritas Muslim, sehingga ayat ini kalian tidak praktekkan. Semua seteruku yang tidak mau aku menjadi Tuhannya, menjadi rajanya, bawa kemari dan bunuh mereka di depanku. Di mana ayatnya di dalam Al-Quran yang separah ini?
Gak ada itu. Ya, gak ada. Belum lagi diterangkan di dalam ayat Markus 16 nomor 16. Catat ini, wahai iblis. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya dihukum. Apa dihukum itu? Konotasinya dibunuh, dijajah, ditindas. Itu yang terjadi di dalam penyebaran agamamu. Islam tidak kenal itu. Ya. Jadi kamu, wahai Yasin, hati-hati kamu ya. Kamu bukannya menuai buah yang baik, bahkan dengan caramu dengan licik ini, memurtadkan orang-orang yang sudah punya agama. Kristen akan banyak ditinggalkan oleh orang yang menggunakan akal sehat. Kenapa? Mereka sudah merasakan, mereka sudah melihat hidup bertetangga dengan orang Muslim itu mereka damai. Tetangga saya depan rumah, demi Allah, lillahi ta'ala, mungkin suara saya ini didengar. Ini pintu saya buka. Saya nggak ke kantor. Satu rumah dari depan rumah saya, pemisahnya hanya jalan raya. Kristen dia. Tapi kami hidup berdampingan, bertetangga. Anak beliau sudah 2 orang mu'alaf. Alhamdulillah. Gak ada paksaan bahwa kami harus menggunakan cara-cara licik. Gak ada. Makanya umat Islam itu turun, terjun, menyampaikan apa yang dirisalahkan oleh Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yesus yang kau sembah itu mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhannya umat Islam, karena dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Pahami itu. Kami umat Islam mengajarkan kebenaran. Toa-toa dipasang di masjid untuk membuka kebenaran itu. Tidak seperti di kitabmu. Toa, di agamamu toa disembunyikan. Lalu kemudian tabloid-tabloid, misionaris-misionaris ke lorong-lorong mengajarkan agamanya. Kami Muslim tidak. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran ada di toa masjid, dikumandangkan 5 kali sehari semalam. Tanpa ada yang kami tutup-tutupi. Kenapa kalian tidak menggunakan toa? Ada pertanyaan besar di situ, Yasua. Ya. Jadi dengan caramu seperti ini akan mengakibatkan Kristen saudara-saudara saya yang menggunakan akal sehat akan meninggalkan Kristen dan akan masuk ke dalam agama yang dinubuatkan dan diamanahkan oleh Yesus. Shalom alaihim. Aku tinggalkan Islam untukmu. Yasin, Yasua. Berhenti kau dengan cara-caramu seperti ini. Ya. Jangan kau sesatkan manusia dengan cara-cara licikmu seperti ini. Ajarkan agamamu dengan cara-cara baik. Layaknya kami mengajarkan Islam kepada umat kami dengan cara yang baik. Tinggalkan penipuan dengan cara nipu-nipu kayak begini. Kalau kau mengatasnamakan agama saudara saya, jalankan agamamu dengan cara yang baik. Tinggalkan cara-cara nipu. Saya demi Allah tidak akan pernah membiarkan engkau tenang selama engkau masih juga menjalankan cara-cara iblis menipu Islam dengan cara-cara yang tidak benar. Ingat, Indonesia adalah negara Islam mayoritas di dunia. Tidak mudah kau murtadkan ketika mereka mampu memegang Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Camkan itu. Saya orang pertama yang paling membenci cara-caramu. Ya, saya punya adik angkat. Sekarang sudah menjadi polisi. Pangkatnya sudah tinggi. Dia Kristen. Asal kau tahu. Jangan kau tipu warga negara kita dengan cara-caramu kayak begini, Yasua. Biarkanlah orang Indonesia memilih agamanya dengan baik. Jangan kau tipu. Ya, ajarkan. Kau katakan kau masuk Kristen, karena ketika kamu Islam, kerjamu hanya ngebom gereja. Ya Allah, di mana di kitab Islam mengajarkan bom gereja? Ya Allah, tidak ada Islam, tidak ada dalil, tidak ada ayat yang memerintahkan kami umat Islam untuk membom rumah ibadah saudara-saudara kami. Nggak ada. Ya, kami juga muncul menjadi kristologi di negara ini akibat munculnya channel-channel yang menghujat Islam. Tidak ada, coba Anda teliti. YouTuber pertama kali yang membicarakan tentang perbandingan agama itu YouTube mana? YouTube mana yang pertama menceritakan tentang agama? Coba lihat. Siapa nama itu?
Pamparagi. Itu channel pertama yang menghujat kami, sehingga kami muncul di permukaan untuk membentengi agama ini dengan akidah yang benar. Itu yang perlu kamu pahami, Yesua. Ya, kamu harus sadar itu. Kami siang malam, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan rasa ngantuk, untuk kemudian apa? Menyelamatkan warga negara ini dari rongrongan ajaran yang kamu ajarkan dengan cara tipu-tipu. Ayo dialog, buka forum, ada Zoom di mana-mana, masuk ke dalam Zoom. Kita berdialog tentang agama. Buktikan agamamu benar, kami pun akan membuktikan agama kami benar. Kamu mengatakan Yesus itu mengetahui hari kiamat. Subhanallah. Al-Quran menerangkan yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Yesus, Nabi kami itu nggak tahu hari kiamat. Berhenti menipu, wahai Yesua. Berhenti menipu. Kamu menggunakan Al-Quran, kemudian membodohi orang Kristen mengatakan Nabi Isa di dalam Al-Quran tahu hari kiamat. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Karim. Al-Araf ayat 187, yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang tahu hari kiamat. Fulakat bis samawati wal ard la ta'tikum illa ba'tah. Yas'alunaka ka'annaka hafiy anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada manusia yang tahu tentang kiamat itu. Tidak ada makhluk yang tahu tentang kiamat itu. Termasuk yang kau tuhankan, manusia Yesus. Tidak tahu hari kiamat. Baca di kitab Anda. Tak ada satupun orang yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak Allah tidak tahu. Hanya Bapa yang di surga yang tahu. Illa huwa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu hari kiamat. Jadi kalau kau ngaku ustadz, kemudian kau masuk ke pesantren-pesantren membodohi santri dan santriwati di sana. Dengan modal Al-Quran mengajarkan Isa tahu hari kiamat. Jangan membuat kami ini kasar sama kamu, wahai saudara-saudara misionaris. Jalankan misi kalian dengan cara-cara yang baik. Terbukalah kepada umat ini, terbuka kepada warga negara ini. Ajarkan agamamu dengan cara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. Sekali lagi saya katakan, saya orang pertama yang menantang kamu. Ya, saya orang pertama yang menantang semua misionaris untuk kemudian menjabarkan kebenaran. Saya orang kedua. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah memfitnah Islam dengan mengatakan Islam itu mengajarkan ngebom. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Karena kalau saya juga meluruskan apa yang ada dalam kitab Anda. 350 tahun orang-orang yang mengaku menyembah Yesus, punya Roh Kudus, membaca Bible, mengaku anak Tuhan, yang melakukan pembunuhan di negara ini secara sistematis dan terencana. Pahami itu. Dan yang sekarang lagi hebat-hebatnya, itu juga adalah orang yang mengaku anak Tuhan. Lagi perang-perangan sekarang. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Apa yang terjadi? Kamu baptiskan orang-orang yang mampu kau kibulin. Kenapa kamu tidak bunuh, tidak hukum orang-orang yang tidak percaya samamu? Sementara amanah daripada agamamu itu jelas. Kenapa kamu tidak lakukan seperti penjajah-penjajah itu? Orang yang dijajah ketika menyatakan masuk agamanya, berhenti dijajah. Kenapa nggak kamu lakukan itu? Ya? Diroba dia Bang Joma. Sekarang katanya hukumannya nanti di akhirat. Diroba dia. Bisa gitu, berarti baptisnya nanti di akhirat juga. Ya itu dia. Nggak boleh, jangan nipu-nipu, saya nggak suka. Oleh karena itulah terakhir dari saya ya. Di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada ajaran membunuh. Kecuali bela diri dalam perang. Atau hak kita itu dirampas. Tak ada cara lain selain melawan, boleh melakukan perlawanan. Perlawanan tak tidak sampai membunuh. Tapi kalau itu harus terjadi, maka harus dihukum, diproses, kemudian dilihat, ditinjau mana yang salah. Tapi di dalam Al-Quran tidak akan Anda temukan orang yang tidak mau aku menjadi Tuhannya, yang tidak suka aku menjadi rajanya,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajarkan hal seperti ini, hal sekejam ini. Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran juga hanya menerangkan, ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Engkau Allah menjadi saksi kepada mereka. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, ya, saudara-saudara muslim di luar sana, anak-anakku, adik-adikku, kalau ada orang yang mengaku mengajarkan tentang Yesus kepada kalian dengan cara apapun, tinggalkan, laporkan kepada kepolisian terdekat. Orang-orang ini harus ditangkap. Nggak boleh mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Ya, Islam agama syiar, tapi cara-caranya adalah dengan akhlakul karimah, menyampaikan dengan cara yang benar. Saya kira begitu Bang Handi dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf ya kalau saya harus menyikapi si Yasua tadi. Saya minta dia itu ke depannya mudah-mudahan mengakhiri karirnya sebagai penipu, sebagai iblis dengan cara yang baik, bertaubat, kembali menyembah kepada Allah. Amin. Demikian, silakan dilanjut yang lain. Baik, makasih ya. Jadi gini ya teman-teman semua yang ada di live chat ya, baik di Zulkifli Abbas, Zulfi Karopisia, dan semuanya deh yang ada di live chat, bahwa ini Joshua, Pendeta Joshua M. Yasin ini, kalau diundang diskusi itu debat nggak mau. Dengan cara yang tadi ini mereka mau. Kita mengaku minta diinjilin. Mau, terus kemudian terdengar suaranya Banyua, mungkin dia sudah paham benar, akhirnya berhenti dan kabur. Ini fakta. Jadi kalau M. Yasin ya, kalau Anda memang mempunyai keilmuan yang mumpuni, kalau Anda sudah di Kristen, ngerti Bible, mari diskusi dengan baik. Berhentilah berbohong, berhentilah memurtadkan orang dengan cara-cara licik, dengan menyerang Islam dan menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran pokok. Ini nanti Anda bersentuhan juga dengan hukum. Lebih baik terbuka saja, begitu ya. Tapi satu demi satu sudah dibuka oleh Bang Jumat tadi. Dan sepak terjang Anda selama ini kami pelajari. Alhamdulillah siang ini Anda bisa masuk di sini. Hanya dengan cara itu. Ini bukan maksud untuk membohongi Anda. Supaya Anda bisa terbuka. Sekali lagi kalau memang Anda mempunyai keilmuan, silakan masuk di sini diskusi baik-baik. Dan bagi semua yang teman-teman yang pendukung, ya silakan dorong beliau, diskusi aja gitu loh. Berhentilah dengan cara-cara licik memurtadkan saudara-saudara kami yang Islam. Kalau sampai ini Anda lakukan terus, kami tidak akan juga berhenti. Meluruskan ya, meluruskan apa-apa yang telah Anda berbohong selama ini. Seperti ya itu tadi, tentang ada ajaran-ajaran radikalisme, terorisme yang bersumber dari Al-Quran. Berhentilah menjadi pendukung Saifuddin Ibrahim. Berhentilah menjadi orang-orang yang tendensius atau negatif terhadap ajaran Islam. Di sini nggak ada. Ini ada kasih rohani nih, mungkin Kristen ini. Ya, dilanjut. Ya. Ada saudara Kristen di sini mau diskusi, silakan. Silakan kalau ada teman Kristen di sini mau diskusi baik-baik gitu. Ya. Ya itu mungkin kasih rohani itu mungkin Bang. Ya udah, ini saya panggil ini. Silakan. Terus kami Yasin tadi kegantung itu Bang, 2 biji namanya. Ya dilanjut ya, tak klik aja itu. Yang jelas kalau ada yang mau diskusi baik-baik, ada Banjuma, ada saya, ada siapa, diskusi baik-baik saja begitu. Berhentilah tipu menipu gitu ya. Berhentilah tipu menipu, berhentilah pakai cara licik gitu loh. Berhentilah pakai cara Belanda masuk di Nusantara waktu itu. Tidak baik. Berhentilah pakai Markus 16, 15 sampai 18 itu, terutama di 16-nya ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis. Ini Anda terus-terus laksanakan. Dan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dihukum. Hukumannya apa coba? Ya, jadi tolonglah teman-teman semua ya. Kalau monolog itu bacakan Bible-mu dengan baik saja begitu.
Kenapa mesti harus disembunyikan sih yang ada di Bible itu? Bacakan saja Amsal sepuas-puas Anda. Bacakan saja Yehezkiel sepuas-puas Anda. Bacakan saja Ulangan 20, 10 sepuas-puas Anda. Bacakan saja Lukas 16, berapa tadi itu ya? 37 ya. Yang bawalah kemari semuanya. Bawa lihat, tidak senang aku sebagai rajanya. Bunuhlah mereka di depan mataku. Bacakanlah itu. Bacakanlah ayat-ayat Yehezkiel kepada anak-anak kecil, nggak apa-apa. Terbuka saja. Ya kalau memang Anda punya keilmuannya untuk menjelaskan kepada anak kecil gitu. Nggak usah sampai ke ranah-ranah Al-Quran. Ini Anda kalau udah di sana itu Anda nggak punya hak lagi, hati-hati bersenggolan nanti gitu. Berhentilah mengikuti jejak-jejak KC, jejak-jejak Saifuddin Ibrahim. Ini lagi salah satu contoh ini. Si Yosua ini mengaku pernah menjadi Muslim, tapi merusak semua tatanan yang ada. Setelah dia menjadi Kristen, memakai cara-cara licik untuk membodoh-bodohi orang agar dia dipercaya bahwa dia menguasai. Dia meninggalkan Islam karena Islam itu konotasinya nggak bagus. Ini terus dikumandangkan 1 kali 24 jam tanpa henti. Bahkan dibeli penghargaan oleh orang-orang yang percaya, diberi fasilitas dan segala macam. Ini kalau yang macam ini Anda yang lakukan terus, kami akan tidak berhenti menghalangi Anda. Ya. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Dan sampai detik ini juga belum ada yang bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Nggak ada. Ya, sekali lagi tolong berhentilah itu. Saya udah lama mencari Anda. Alhamdulillah siang ini Anda masuk perangkap. Tapi setelah Anda tahu suaranya Bang Juma, kenapa Anda kabur? Mestinya Anda bangga. Waktunya saya akan menginjili Bang Juma. Waktunya saya akan menginjili Bang Juma. Karena Bang Juma adalah guru di sini. Saudara di sini, Dewan Suro di sini. Waktunya saya akan menginjili Bang Juma agar pengikutnya semua yang percaya Bang Juma ikut. Waktunya saya akan menginjili Amir di sini. Waktunya saya akan menginjili Dewan Suro di sini. Waktunya saya akan menginjili Handi Selebes. Waktunya saya akan menginjili supaya mereka percaya. Begitu dong cara diskusinya. Bukan dengan cara licik. Diskusi terbuka, baik-baik gitu. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan cara baik, by data, apalagi secara akademik, language, secara bahasa di Bible, kelar Anda nggak bisa apa-apa. Jadi teknik-teknik Anda untuk memurtadkan orang hanya dengan cara beginian gitu ya. Itu kalau dari saya, banyak teman yang mau berbicara. Sedikit aja Bang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia seringkali membawa Sunda, Jawa Barat, Sunda, Jawa Barat. Memang ada 3 daerah yang memang fokus pada pemurtadan. 1, Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Yang ketiga, Aceh. Ini poinnya sangat besar. Mungkin pernah Pak Nazir ya, mantan misionaris yang masuk ke sini dan saat ini alhamdulillah dia maaf masuk Islam. Pak Nazir. Nah ini dia sering bawa-bawa itu, dari tadi saya enak ngomong bahwa dia di Bogor membakar gereja. Betul apa kata Guru Nujuma? Apa sih di dalam Al-Quran untuk ada nggak? Bakarlah gereja. Jangankan bakar gereja. Dalam peperangan tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua, perempuan, tempat ibadah. Jangankan itu, rumput aja nggak boleh diinjak. Nah ini Yasir, siapa tadi? M. Yasin. Soal M. Nasir. Ya, Yasin. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Ya, sebentar Bang. Ya, dipersingkat. Yasin ini tolong keluar buang aja lah namanya Muhammad. Naik KC. Ya, itu aja. Karena Anda tidak percaya tentang Muhammad. Terima kasih. Baik, makasih Pak Yan. Saya beri kesempatan ada Assalamualaikum, mau diri Pak? Ada yang mau disampaikan? Ini tadi berhasil masuk nih Yasin ini setelah tahu dengar suara Bang Juma kabur terbirit-birit dia. Uni Ripa silakan. Dinda Ripa. Dinda. Yang mungkin masih jauh. Untuk itu saya kembalikan ke Bang Juma lagi. Silakan Bang Juma. Oh itu ada Uni Ripa lagi resen. Silakan Uni.
Uni. Ya mungkin masih menjauh, saya kembalikan dulu ke Bang Juma. Silakan Bang Juma, dilanjutkan lagi tadi misi-misi kayak begituan. Silakan. Di mute katanya, nggak di mute. Oh, kami mute ya? Sebentar. Ya udah bisa dibuka. Silakan Uni. Uni Ripa udah bisa tadi karena memang di mute total sih karena menghindari banyak pembicaraan tadi. Silakan, udah dibuka, udah normal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesan-kesannya sama pendeta? Aduh, ya Allah, ya Rahman, silakan. ya Karim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Aduh, gimana ya? Antara ini ya, pertama pasti kesel lah, kesel. Gak usah saya lah, saya rasa ini dia pendeta yang harus layak viral juga. Insya Allah kita akan coba untuk push di TikTok juga, nanti teman-teman yang di TikTok kita suruh untuk bikin format video pembuktian. Ini Serigala pernah viral sebenarnya, tapi tidak seheboh si Taipudin dan si Kece. Harusnya dia lebih heboh lagi nih, karena dia pengakuan pernah diunggah di TikToknya Ustadz Egi atau Tasik Ngaji. Itu pernah terang-terangan kan, kita tahu ya, ini pernah bilang bahwa dia sedang bergerak di bawah tanah. Nah jadi saya rasa ada baiknya hal ini harus sering diangkat sama YouTuber Muslim. Mudah-mudahan kita kembali memviralkan sosok Serigala seperti halnya yang terjadi sama Taipudin, Kece, dan Fauzang. Jadi gini, ada apa sebenarnya? Ya mungkin kembali lagi, kalau sekali dua kali sih kita nggak perlu suuzon dengan negara ini, dengan apa yang terjadi di Indonesia ini gitu. Tapi qadarullah ini terjadi sama kita. Maksudnya begini, pertama Fauzang, kita lihat Fauzang sengaja untuk keluar negeri hanya untuk menghujat, kemudian disusul sama tertangkapnya Kece, di mana Kece terbukti di persidangan bagaimana tipu muslihat, omongannya tidak bisa dipegang, dan kita bisa menonton itu bersama gitu. Kemudian dilanjut dengan Taipudin Ibrahim, naudzubillah saya bawa nama nabi saya ya, Taipudin lah ya. Si Udin ini sengaja untuk kabur ke Amerika hanya untuk menghujat. Nah, entah kenapa sekarang ini juga muncul sosok yang seperti ini. Saya tidak mengerti apakah ini memang sebuah rancangan yang sudah dipersiapkan seepik mungkin, atau ini kebetulan. Tapi saya tidak percaya kebetulan ya. Saya tidak percaya sesuatu yang kebetulan gitu. Saya percaya bahwa memang ini adalah hal yang memang ya inilah kita harus hadapi, dan fakta-fakta yang diungkap di lapangan bahwa penipuan itu ada di pihak mereka itu benar. Saya nonton dari tadi di YouTube-nya Bang Zuma, gregetan, kesel, nangis. Dari tadi saya minta link JCC sama mau ajak Uti Watimena ke sana juga, ke sini juga tadi, karena saya ada schedule dengan Uti Watimena hari ini diskusi tentang pembuktian siapa sih nabi palsu menurut Yesus gitu ya. Nah, ternyata saya kasih tahu Tante Uti ke JCC aja, itu ada si Joshua. Seingat saya dulu Uti Watimena termasuk dekat dengan Joshua ini. Saya pernah lihat mereka bersama. Tapi tidak, ini Tante Uti menolak masuk Zoom, justru dia minta StreamYard dan segala macam. Pada akhirnya nanti jam 11 gitu. Entah Sopiatul juga katanya nanti ikut, saya juga kurang paham ya. Nah, jadi intinya kembali lagi, saya kesal, pasti kesal. Dan aduh, Masya Allah Bang Zuma, sabar Bang, ini ujian kita. Semua pasti nangis bang lihat kayak gini negeri ini, di mana yang jadi korbannya itu umat Islam, tapi yang teriak flying victim tuh mereka, yang teriak menjadi tertindas tuh mereka teriak membawa-bawa masalah gereja yang tidak yang tidak bisa padahal itu bukan urusan ranahnya umat Muslim gitu loh. Tapi mereka lupa bahwa ada kalangan pendeta-pendeta mereka menghujat Islam dan misionaris makin gencar di sosial media manapun. Mungkin itu dari saya. Masya Allah ada Bang Zuma, kita bersyukur ada orang seperti Bang Zuma, bersyukur dengan adanya tim-tim Muslim yang mulai menggencarkan dalam ranah sosial media. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan tempat untuk bicara. Makasih. Oke, makasih Uni Ripa telah meluapkan juga ya, selama ini unek-unek ya. Waktunya kita nih, kita terbuka aja ya. Kita mengundang kepada teman-teman yang memang punya keahlian, janganlah bermain di bawah tanah begitu, tetap aja gitu loh. Saya ini misionaris, saya punya kemampuan mempelajari Bible, saya ngerti Al-Quran kalau pernah Anda jadi Muslim gitu.
Mari kita di sini terbuka saja gitu loh. Ngapa mesti sembunyi-sembunyi untuk demikian gitu? Buat apa? Setelah Anda masuk di sini, waktunya ketemu Banyuma, waktunya ketemu sama yang lain, diskusi aja. Gitu loh, katakan yang Anda punya gitu. Ternyata nggak bisa apa-apa, hanya memang untuk bohong dan berbohong. Gitu, silakan saya kembalikan ke Banyuma. Silakan Banyuma. Oke, maaf tadi ada telepon dari kantor. Jadi gini, ya terima kasih ya kepada sahabat-sahabat kita ya yang sudah memberikan masukan ya. Paling tidak bahwa mereka sadar, umat Islam juga memahami bahwa kita di sini tidak main-main gitu. Kita bekerja siang malam itu bukan karena mencari duit ya. Betul kita ingin Islam itu dikenal oleh warga negara Republik Indonesia ini. Bahwa kita sadar misi kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmat. Dia bang. Dari nggak apa-apa, lanjut aja Banyuma, cuekin aja. Silakan. Ya, bahwa misi Islam itu diajarkan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus itu sebagai rahmat. Sementara Tuhannya mereka mengakui, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai yang aku bawa, melainkan pertentangan. Lukas 12:49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya. Jadi Tuhannya itu mengharapkan adanya peperangan, melemparkan api ke bumi. Anda ingin mengatakan saya salah tafsir, saya salah pemahaman, terserah. Itu yang tertuang di kitab Anda. Sementara di kitab kami jelas Al-Quran itu sebagai rahmat. Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai rahmat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kata Rasulullah Muhammad SAW,